Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita kali ini adalah harapan yang terbesar dari segalanya, yang terambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 3. Saya akan coba bacakan untuk kita sekalian. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak kita untuk membayangkan suatu peristiwa di mana ada seorang anak laki-laki sedang diganggu oleh anak-anak lainnya di sebuah taman bermain. Nah, anak-anak yang lain itu mengelilingi, mengejek, dan mendorong anak laki-laki ini ke tanah, dan anak laki-laki ini akhirnya hanya bisa menahan air mata. Tetapi hanya itu yang bisa ia lakukan. Tidak ada cara untuk menghentikan bullying, menghentikan teror atau siksaan yang dialami oleh anak laki-laki tersebut. Nah, saudara sekalian, kemudian entah dari arah yang mana, ada sebuah mobil ternyata berhenti, dan ia adalah ayah dari anak laki-laki tersebut. "Masuk ke mobil, nak," teriak sang ayah. Dengan berusaha, anak laki-laki ini berguling keluar dari cengkraman anak-anak yang lainnya. Anak laki-laki ini kemudian bergegas berdiri dan melompat masuk ke mobil. Kemudian mereka pun segera pergi. Nah, saudara sekalian, saat anak laki-laki itu melihat sekilas keluar jendela kaca mobil, dia melihat para pecundang, para perundung, para pembuli itu sedang tertawa. Memang anak laki-laki itu kini menjadi aman. Tetapi tidak mungkin kita bisa menganggap hal itu sebagai suatu kemenangan, bukan? Karena sebenarnya evakuasi yang dilakukan seperti ini bukanlah suatu kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga apa yang dikatakan pada bagian akhir dari kitab Wahyu, yang juga merupakan akhir dari kitab Alkitab kita, memberikan suatu gambaran bahwa bukan tentang evakuasi atau pelarian kita, melainkan tentang kedatangan Tuhan Yesus itu yang mengalahkan dosa dan mati di atas kayu salib. Di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 30 dikatakan bahwa di atas kayu salib itulah Yesus berkata, "Sudah selesai." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu Yohanes ini, pribadi yang duduk di atas takhta itu berkata, "Semuanya telah terjadi." Dan ini sebenarnya menunjukkan ada dua pernyataan, yaitu pernyataan yang pertama adalah pengumuman tentang penyelesaian, sedangkan pernyataan yang kedua adalah proklamasi tentang hal-hal yang telah terjadi. Kemenangan Yesus di atas kayu salib dinyatakan dalam kebangkitannya, tetapi kemenangan itu akan mencapai kepenuhannya pada saat kedatangannya kembali. Kita tahu bersama bahwa di masa-masa Advent ini adalah masa-masa penantian di antara dua kedatangan. Namun sebenarnya Advent juga merupakan suatu penantian di antara dua kemenangan itu. Yesus yang perkasa itu telah menang, dan Yesus yang perkasa itu akan datang kembali ke dalam dunia ini. Dan saudara sekalian, ketika ia datang ke dalam dunia ini untuk yang kedua kalinya, ia datang untuk berdiam bersama-sama dengan kita. Visi tentang akhir zaman yang dinyatakan dalam kitab Wahyu adalah Tuhan membuat langit dan bumi baru dengan menyatukan langit baru dan bumi baru dan memenuhinya dengan kehadirannya dan cahayanya. Ini adalah kemenangan yang terjadi dengan menguasai, bukan hanya sekedar mengevakuasi.
Menguasai dengan apa kalau begitu? Menguasai dengan kabar baik. Kabar baik yang bisa diterima oleh dunia. Sang Pencipta telah menebus ciptaannya dan telah datang memenuhinya dengan segala kemuliaannya. Itulah kisah yang dimulai dari kitab Kejadian dan telah disempurnakan serta diselesaikannya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, mari kita kembali ke taman bermain tadi. Mari dengan kreatif, saya akan mengajak kita kembali untuk membayangkan dengan skenario yang berbeda. Ya, dari kisah yang saya ceritakan di awal tadi. Kalau tadi sang ayah berteriak agar anaknya masuk ke mobil dan mereka bisa cepat-cepat pergi, sekarang bayangkan kalau begitu. Bagaimana sang ayah ternyata bukan saja hanya meneriaki untuk masuk ke dalam mobil, tetapi sang ayah ini ternyata memarkir mobil dan dia keluar dan dia berjalan perlahan serta dengan otoritas akan kehadirannya sendiri. Dia mengusir para perundung, para pembuli tersebut. Kemudian dia memeluk anaknya, memeluk putranya. Dia pun kemudian memanggil anak-anak lain yang mungkin saja juga ada di sana, yang juga bersembunyi, mereka yang terluka, mereka yang ketakutan, mereka yang tersakiti, untuk keluar bersama-sama dengan ayah ini. Dia memutuskan untuk menetap dan membuat ulang kembali taman bermain itu sepenuhnya dengan peralatan yang lebih baik, dengan kesenangan yang lebih ceria, makanan bahkan minuman pun boleh disediakan. Kemudian ada musik, ada es krim, kemudian penuh dengan tawa, entah bagaimana tempat penderitaan yang tadi dialami oleh anak laki-lakinya telah menjadi tempat yang penuh dengan sukacita. Dan saudaraku, mari kita di masa-masa Advent ketika kita menantikan Natal, juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Mari kita terus memiliki pengharapan yang terbesar dari segalanya itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk di masa-masa menjelang kami menantikan Natal ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan boleh datang ke dalam dunia ini. Bahkan Tuhan boleh mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami dan bahkan menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur untuk penantian kami, untuk Engkau boleh datang kedua kalinya. Ajar setiap kami agar kami boleh terus memiliki iman kepercayaan kami akan pengharapan kami untuk hidup kekal itu. Dan kami boleh menantikan kedatangan-Mu dengan langit dan bumi yang baru itu. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau terus berpengharapan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.